Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fid darin amin. Al-babul awwalu fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asma'ihi syarifati wa fihi faslan. Adapun bab yang pertama itu di dalam menerangkan nasabnya Rasulullah SAW dan nama-nama Nabi yang mulia, dan di dalam bab pertama ini ada 2 pasal. Jadi sudah masuk ke dalam maqasid daripada ini kitab membahas tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Musannif meletakkan di bab pertama ini 2 pasal. Ada 2 pasal. Ini ada 2. Pertama menjelaskan tentang nasab. Nasab itu artinya keturunan. Terhubung ke siapa Rasulnya, turunannya. Nasab. Penting mengetahui nasab, ilmu nasab namanya. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, "I'rifu ansabakum tasilu arhamakum." Ketahuilah nasab kalian. Tujuannya adalah tasilu arhamakum, agar kalian bisa menyambung persaudaraan, dapat silaturahim. Misalkan fulan keturunan fulan manganu, keturunan encing anu. Nah, akhirnya kan tahu tuh. Kalau kita nggak tahu keturunannya, nggak bisa silaturahim. Jadi sebagaimana Nabi itu di dalam Al-Quran Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Dari jenis kalian maksudnya jenis Adami. Tentunya Allah ciptakan manusia ini memiliki keturunan, maka Nabi pun sama, memiliki keturunan. Turunan siapa, dari siapa, dari siapa. Itu salah satu misdaqu qaulihi ta'ala, bukti firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Satu dari jenis manusia, kedua ya umumnya manusia punya nasab. Jelas nasabnya Nabi mah. Tuh. Penting tuh ya. Nasab itu, kalau nasab nih, nasab secara zahir Nabi punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya nenek, punya kakek, terus sampai Nabi ada. Jadi ada hubungan, nasab itu hubungan. Kemudian kalau dari jalur maknawi, jalur hakikat, semua itu bersumber daripada nurnya Rasulullah SAW. Secara hissi, di alam wujud, di alam nyata, ya fisiknya Nabi ini, nasabnya Nabi ini ntar punya ayah Abdullah dan terus. Tapi di alam ma'nawi, di dalam hakikat, Nabi itu Abul Khalqi, orang tuanya makhluk sealam dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW, nurnya Rasulullah.
Jadi semua terhubung ke situ. Dan itu pilihan Allah yang memilih. Allah pilih, Allah mengiradah akan menciptakan Nur Muhammad. Kemudian Allah iradah juga fisiknya atau jasadnya Nabi Muhammad SAW ini berketurunan terus dari nasab-nasab yang mulia. Tercatat. Pada hakikatnya mah Nabi yang tertua. Hanya di dalam satu riwayat Mi'raj itu ketika Nabi Adam menyambut Nabi, marhaban biibni, selamat datang dengan wahai putraku, dengan putraku, ya marhaban, disambut tuh sama Nabi. Wa abi fil makna. Jadi secara fisik itu anak keturunan Nabi Adam, tapi secara hakikat wa abi fil makna. Tertua Nabi itu. Semua itu menaruh hormat kepada Rasulullah. Ini salah satu a'rad basyariyahnya Nabi. Nabi punya keturunan, Nabi punya orang tua. Ini udah sunnatullahnya menciptakan manusia itu begitu. Wa asma'ihi syarifah, dan nama-nama Nabi yang mulia. Nama itu, asma ini jama' ismun, mufradnya ismun, jama' taksirnya asma. Apa itu isim? Al-lafdhu dal 'alal musamma, lafaz yang menunjukkan atas zat yang punya nama. Contoh, Zaid. Zaid mah lafaz. Lafaz ini menunjukkan atas zat Zaid. Gitu. Jadi nama itu adalah lafaz, pengucapan atau lafaz yang digunakan dan yang menunjukkan atas zat yang punya nama. Misal ini apa? Gelas. Gelas melafaz, digunakan buat benda ini. Itu namanya. Pokoknya nama-nama sealam dunia nih, sampai akhirat itu benda-benda lafaz yang digunakan buat ini ini tiang, ini langit, ini bumi. Itu namanya nama. Itu isim tuh. Kalau zatnya, kalau orangnya, bendanya, misalkan Zaid, zatun musyakhasatun tusamma Zaidan, zat tertentu yang bernama Zaid, itu zatnya. Kenapa harus disebut juga nama Nabi? Wa wajhu dzikri asma'i sallam allati yaqatatimati li fadailihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasan elat menyebutkan namanya Nabi, yang mana itu seperti penyempurna bagi keutamaan Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya? Anna dzikra asma'ihi SAW tu'ayyinuhu wa tusyakhisuhu, bahwa menyebutkan nama Nabi itu memperjelas dan menentukan. Wa yahsulu biha ma'rifatun tamatun bihi sallallahu, dan hasil dengan mengetahui namanya apa? Ma'rifah tamah, ma'rifah yang sempurna dengan Nabi dan dengan nama-nama Nabi dan sifatnya. Terus wa bi'azimi qadrihi inda khaliqi, dengan menunjukkan agung kedudukan Nabi di sisi Tuhannya. Waqad qala fi Syifa, berkata oleh pengarang kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad, apa beliau katakan? Wa min khasaisihi ta'ala lahu, dan di antara mengkhususkannya Allah Ta'ala bagi Nabi, an dhammana asma'ahu thana'ahu wa tawa athna'a dzikri azim syukri, bahwa Allah mengandungkan akan nama-namanya, sana'ahu, akan pujiannya. Di antara khususiatnya, setiap namanya itu mengandung pujian. Wa tawa athna'a dzikrihi azim syukri, dan dilipat, dikumpulkan
di sela-sela mengingatnya akan apa? Azimah syukrih, akan agungnya rasa syukur. Jadi dari namanya ini Allah kandungkan pujian, dan di tengah-tengah menyebutnya itu terdapat azimah syukrih, agungnya rasa syukur. Wa ma'rifatuhu sallallahu maqsudatun lidzatiha, dan mengetahui Nabi itu dimaksud. Ma'rifatnya, ma'rifatur Rasul, kita mengetahui tentang Rasul itu dimaksud karena zatnya. Mengetahui hakikat atau mengetahui zatnya Nabi itu dimaksud. Kemudian yang dimaksud itu tuh ma'rifatu anna law asma'an katsiratan tadullu ala 'azmihi. Ala 'azmihi. Mengetahui bahwa Nabi itu memiliki nama yang banyak itu menunjukkan atas keagungan Nabi. Aslinya kita hendak mengetahui zatnya Rasul, membahas tentang zat. Tapi mengetahui bahwa Nabi itu memiliki nama yang banyak menunjukkan Nabi itu orang mulia. Makin hasil ta'zimnya makin tambah cintanya. Begitu. Fungsinya apa disebutin nama-nama Nabi? Semakin kita tahu nama Nabi itu banyak, nama Nabi itu mulia, berarti menunjukkan Nabi ini orang mulia. Banyak nama-namanya. Wa fihi faslani. Dan di dalam bab ini ada dua fasal. Satu, al-faslul awwalu. Adapun fasal pertama fi nasabihi syarifi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan nasab Nabi yang mulia. Nih, pasal pertama ini menerangkan tentang nasab. Nabi itu khairu ahlil ardi nasaban al-itlaq. Secara mutlak paling top penduduk bumi, nasabnya paling top, paling terbaik itu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab Nabi itu nasab tertinggi. Bahkan musuh-musuh Nabi itu bersaksi. Musuh Nabi, musuhnya aja bersaksi bahwa Nabi itu orang mulia, keturunan mulia. Kalau pengen tahu pujian yang asli, pujian musuh. Kalau musuh itu sampai memuji, itu berarti asli. Orang yang gede sama kita sampai memuji sikap kita, itu asli. Kalau teman mah kadang-kadang doang, kadang muji, kalau lagi ada duit muji, itu baik banget dah. Boleh gak bagi rokok? Tuh. Tapi kalau musuh kan biasanya jelek-jelekin. Tapi kalau sampai musuh muji, ini dia yang asli. Pujian musuh itu asli. Ketimbang pujian teman. Kadang-kadang kalau pujian teman ada modus. Tapi kalau musuh nggak ada kepentingan. Nah, musuh Nabi itu sampai bersaksi. Wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Musuh-musuh Nabi itu pada bersaksi dengan hal itu, dengan bahwa nasab Nabi itu sebaik-baiknya keturunan. Oleh karena itu, walihada syahida lahu bihi Abu Sufyan aduhu idzaka baina yaday malikir Rum. Karena musuh aja pada tahu, pada bersaksi bahwa Nabi itu orang mulia, keturunan mulia. Sampai-sampai Abu Sufyan, musuhnya Nabi, itu bersaksi di hadapan Raja Romawi. Di hadapan Raja Romawi ditanya siapa ini orang laki-laki ini. Jawabannya apa? Wa asyraful qaum qaum. Paling mulianya kaumnya Nabi. Wa asyraful qabail kabilah itu. Paling mulianya kabilah, suku-suku itu sukunya Nabi. Wa asyraful afkhad fakhidu, dan paling mulianya keturunan. Begitu. Fakhid itu istilah buat keturunan. Ada bottom, ada fakhid. Ya. Jadi puji, musuh muji, ditanya di belakang muji. Tapi kenapa di depan musuhin mulu ya? Di belakang memuji. Nabi itu orang sifatnya al-amin, orang yang terpercaya. Nabi itu keturunan mulia, kabilahnya juga orang-orang top, semua orang mulia. Pada ngakuin semua. Nasabnya Nabi itu mulia. Kalau orang kan merasa mulia kalau kita berketurunan ke fulan ya. Saya keturunan ulama fulan atau keturunan fulan merasa mulia ya. Tapi buat Nabi Muhammad SAW itu orang menjadi mulia. Datuk-datuknya merasa mulia, yatasyarraf biwujudihi sallallahu. Jadi datuk-datuknya nih, abah-abahnya, paman-pamannya merasa mulia dengan punya
anggota keluarga Nabi Muhammad SAW. Begitu pula keturunannya ke bawah merasa mulianya karena terhubung dengan Rasulullah. Jadi Nabi menjadi kemuliaan, kebanggaan. Buat nasab ke atas, buat nasab ke bawah. Kalau kita kan biasanya ke atas ya. Oh, nasab ke fulan siapa? Fir gitu. Fir siapa? Firaun. Gitu ya. Jadi kalau orang bangganya nasab, oh saya keturunan Raja Lenong gitu. Jadi bangganya itu punya keturunan ke fulan. Tapi kalau Nabi yang atas bangga karena punya keturunan, salah satu anak cucunya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Nabi doang, itu berlakunya buat Nabi doang. Gitu, ditutup. Jadi Nabi itu menutupi kemuliaan orang sebelumnya dan menutupi kemuliaan orang sesudahnya. Semuanya, bukan nasabnya doang. Kegantengan Nabi menutupi kegantengan orang yang sebelumnya dan sesudah. Akhlaknya sama. Makanya Nabi katakan khairul qurun qarni. Ada juga yang mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu yang ada di kurunku, di generasiku. Generasi siapa? Sahabat. Jadi generasi terbaik itu orang yang hidup dengan Nabi Muhammad karena menyaksikan permata yang belum pernah ada sebelum dan sesudah. Permata yang hanya keluar di waktu itu di alam wujud, nanti keluar lagi di akhirat, yang belum pernah disaksikan keindahannya Nabi Muhammad. Makanya nama Nabi khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah kurun. Dia ngelihat siapa Rasul, melihat senyumnya Rasul, melihat fisiknya Rasul, melihat mendengar kata-kata Rasul, ya, bersentuhan langsung dengan tangan yang mulia, sholat di belakang Rasul, makan bareng Rasul, itu yang terbaik. Nggak bisa ditukar dengan dunia. Andai kita punya dunia sebanyak-banyaknya, bisa nggak menggantikan? Nggak bisa. Itu paling baik. Pengalaman terbaik hidup ketika orang berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah dilihat orang yang memiliki hidung yang sempurna, mata yang sempurna, telinga yang sempurna, pipi yang sempurna, gigi yang sempurna, bibir yang sempurna, rambut yang sempurna, postur tubuh yang sempurna, kaki yang sempurna, cara tidur, cara duduk, cara sopan santun, cara bersikap, gak ada. Hanya di zaman itu. Maka Nabi katakan khairul qurun qarni, sebaik-baik. Kalau makin kemari makin jelek. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Tidak datang suatu masa melainkan setelahnya lebih buruk. Jangan mengharapkan kebaikan dah. Lebih buruk. Terus summal ladzina yalunahum. Posisi kedua adalah orang yang mengiringi kurunku. Berarti setelah sahabat siapa? Tabi'in. Tabi'in ini sebaik-baik generasi setelah sahabat. Tabi'in nih. Di tabi'in. Ilmu di situ tuh. Ilmu pengetahuan mulai berkembang. Zaman tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, orang-orang yang mengiring mereka. Kurun atba'ut tabi'in. Udah tuh, tiga doang. Habis itu ada riwayat nih. Summa ya'ti qaumun yashhadun qabla ay yustashhadu. Kemudian datang satu kaum, ini setelah ini nih, yang mereka itu menyaksikan sebelum diminta jadi saksi. Ini zaman udah terburuk tuh, zaman yang udah parah. Nanti mah seburuk-buruknya zaman, orang mau bersaksi sebelum diminta. Belum diminta. Terus yakhunun mereka wala yu'taman. Mereka khianat, nggak bisa dipercaya lagi. Yanzirun wala yufun. Mereka sering janji, nazar, tapi nggak pernah ditepatin. Sekarang nih banyak kan, ntar kalau saya hasil, ntar saya bagi apaan? Permen. Sekarang nih,
Lagi belum hasil mah, ntar begini-begini, udah hasil mah diam 1000 bahasa. Kagak kelihatan batang hidungnya kemana nih katanya. Janji-janjiin orang doang. Ini sekarang udah janji dipermainkan, nazar dipermainkan, nggak pernah tepati. Wayad, ini cirinya nih, cari cirinya lagi. Wayad haru fihi musiman atau suman. Dan di situ nampak di zaman itu apa? Asiman. Apa siman? Gemuk. Jadi nanti di akhir zaman orang pada obesitas. Itu rugi. Jadi nanti di kelak di akhir zaman itu ciri-ciri kiamat banyak orang gemuk. Wadharu bisaman. Ciri menjadi ciri zaman itu udah ini itu banyak orang yang udah subur badannya, tapi ditakwil sama ulama, maksudnya mah mereka yatawassa'una fil ma'ak, mereka itu makan makanan enak yang lezat. Ada juga yang mentakwil kasratul mal, maksudnya mah di zaman itu harta melimpah banyak. Itu kinayah doang begitu ya. Ini udah menjadi umat akhir zaman. Begitu. Jadi siap-siap dah ukuran baju. Gitu. Kita ini masuk nggak ke dalam itu? Dah. Jadi sebaik generasi emas itu generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan nama Nabi, ashabi kulluhum udul. Semua sahabatku semuanya adil. Nabi ngomong udah nggak bisa dibantah. Kalau udah Nabi yang bicara udah nggak bisa dibantah. Nggak bisa, udah garis lurus sudah. Sebaik-baik generasiku mengalahkan sebelumnya dan sesudahnya. Kenapa? Karena nempel sama zat yang mulia, yaitu Rasulullah. Lantas aja ke bawah mulia. Dan di zaman Nabi turun wahyu, setelah Nabi nggak ada. Ada orang ngaku-ngaku dapetin wahyu. Itu wahyu Purnomo kali itu. Udah. Jadi setelah Nabi udah nggak ada wahyu, udah tutup sama Nabi. Jadi kenapa dikatakan generasi emas? Karena di zaman Nabi itu wahyu turun. Jadi perintah Allah itu dipraktekkan, diperagakan, dilihat oleh sahabat. Oh begini, oh begitu. Wah udah zaman terbaik dah di zaman Nabi, nggak ada zaman setelahnya. Kalau mau ketemu nanti yang asli di akhirat, jauh banget masanya ya. Tuh. Menjadi makanya orang yang paling beruntung adalah para sahabat Nabi Muhammad. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita nggak boleh su'ul adab sama sahabat, nggak boleh ngata-ngatai mau siapapun sahabatnya. Jaga lisan kita dari membicarakan tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nggak boleh. Kita hormati mereka. Siapapun, bahkan sahabat yang paling awam itu kudu dihormati. Sampai pohon aja sekarang nih, pohon yang tempat neduhnya Nabi Muhammad SAW dijuluki pohon sahabi. Karena apa? Karena dia berjumpa sama Nabi sampai sekarang masih hidup. Adanya di Yordan ya, Jordan. Itu Nabi pernah singgah di situ. Dan para nabi-nabi terdahulu pernah singgah di pohon itu. Sampai sekarang dimuliakan. Pohon. Itu pohon disenderin nama Nabi. Nabi neduh di situ. Jadi mulia. Insyaallah ya. Tempat rumah atau tempat yang dijadikan tempat sholat sama Nabi itu diabadikan jadi masjid. Nabi sholat nih satu tempat. Allah. Itu tempat sampai hari kiamat jadi masjid. Karena Nabi itu. Jadi setiap tempat yang didudukin oleh Rasulullah SAW, senderin itu jadi sejarah, jadi asar keberkahan. Itu Nabi nggak nempat di mana aja, duduk di mana aja. Pakaian biasa dipakai sama Nabi, itu jadi diabadikan, jadi asar. Pakaian yang biasa semua orang pakai, tapi kalau udah dipakai sama Rasulullah SAW, mau sorban, mau siwak, mau gamis, mau apa aja. Kalau sudah masuk cincin
Kalau sudah dipakai sama Nabi udah, walaupun sebentar. Hebat banget ya. Iya, nggak ada manusia yang kayak gini tuh di alam dunia, cuma zaman itu dan satu-satunya. Begitu dahsyat emang Rasulullah SAW, jejaknya luar biasa, meninggalkan jejak spiritual, meninggalkan jejak intelektual juga, ilmu pengetahuan, asarnya Rasul semua. Kalau kalau nggak ada Nabi, mana kenal kita tauhid, mana kenal fikih, mana kenal tasawuf, mana kenal ilmu usul, mana kenal kita ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya. Karena adanya Nabi semua itu jadi. Tuh hebatnya Nabi itu. Makanya benar. Dan ini salah satu akidah harus ditanamkan di dalam hati, bahwa Nabi itu afdalul khalqi 'alal itlaq. Sebaik-baik makhluk secara mutlak, bahkan lebih baik dari arsy, dari surga, dari akhirat, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beruntung hidupnya di bumi yang Nabi tinggal di bumi. Coba kalau nabinya di langit, kita bingung. Bagaimana ya? Nah, kita satu di bumi. Bahkan kita bisa menziarahi makbarahnya, bisa menziarahi asarnya. Tuh. Dan bahkan kita bisa melihat matahari atau bulan atau gunung yang pernah dilihat oleh Nabi. Nabi kan pernah ngelihat nih bulan atau matahari nih. Maka ketika kita melihat matahari atau bulan, niatkan kita melihat sesuatu yang pernah dipandang oleh Rasulullah. Kalau kita ke Hadramut tuh ada jabal namanya Jabal Furat. Jadi kalau kita mau ziarah, kita mandang dulu, kenapa harus madep gunung dulu? Kita bingung, diajarin sama senior. Kalau mau ziarah kita madep dulu gunung. Maksudnya apa sih? Itu gunung dilihat oleh ulama, dilihat oleh para aulia, dilihat oleh sholihin, dilihat semua ngelihat. Ada nadhrah namanya. Ya, dapat nadhrah. Nah, kita yang ngelihat itu, kali kita cipretan nadhrahnya para sholihin yang ngelihat itu mantul ke kita. Begitu. Oh, begitu. Ada nadhrah. Contoh. Ada orang hobi ayamnya ini diperhatiin banget. Ada yang burung hobinya. Tuh. Ini burung bukan burung sembarangan. Misalkan burungnya kiai atau burungnya ulama, dipelihara. Kambingnya ulama, ayamnya ulama. Kita ngelihat dan memperhatikan burung ini atau ayam ini bukan karena ayamnya, karena ini ayam punya orang khusus, orang-orang top. Nah, kita berharap ada nazarah di situ. Gitu. Pinjam ayam atau bawa ayamnya ke rumah. Ngapain ayam bawa ke rumah? Kagak tahu itu ayam punya siapa. Makanya tabaruk dengan athar solehin kan? Boleh. Orang Bani Israel aja tabaruk sama tabut, ya kan? Di Al-Quran disebutin. Di tabut itu fi sakinatun, ada ketenangan. Di dalam tabut itu ada peninggalan Nabi Musa, ada imamahnya Nabi Harun, ada surahnya para anbiya. Orang Bani Israel pada tabarukan. Kita umat Islam nggak dilarang tabarukan dengan asarnya orang-orang saleh. Ada orang minum khas orang saleh, kemudian diminum lagi. Gitu. Ada orang makan, ada kiai ataupun habib makan, kemudian dimakan. Wah, ini habis nih. Ini tabaruk apa kemaruk ini? Ini kemaruk kayaknya nih. Sampai kering. beda tipis antara tabaruk sama, kalau tabaruk kan makan secukupnya ya udah. Kalau kemaruk itu wah kagak sisa sama sekali. Lapar ini kemaruk. Kenapa begitu? Ada asar, ada etika, ada asar keberkahan di dalam makanan ataupun yang dipandang oleh orang-orang. Nah, kita misal contoh lagi, kita hidup atau kumpul misal dengan Habib Fulan dari Hadramut datang atau ulama Fulan di satu majlis, kita duduk walaupun di pojok kita duduknya, tapi satu majlis di situ. Walaupun kita kagak ngerti, orang Habib lagi ceramah dia amin, amin. Ini lagi ngomong bahasa Arab, amin, amin baik. Misalnya, walaupun kagak ngerti, karena kita ada di majelis orang soleh tersebut,
kita mendapatkan nazrah min nazratillah. Allah mandang orang soleh, kita kena di situ. Kena. Walaupun lagi lelenggutan gitu. Lenggutan. Dapat aja udah. Mengapa? Tuh, faedahnya ngumpul dengan para habaib, para ulama, para orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dipandang. Itu siapa yang di pojok? Jangan di pojok. Dikira mau dipanggil gitu ya. Itu siapa yang duduk di pojok? Dikira mah dia udah pede aja. Wah, kayaknya dipanggil. Nyingkir, jangan di situ. Suruh pindah. Tetap walaupun kayak gitu dapat. Apalagi orang yang hidup di zaman Nabi, pandangan Allah, anugerah Allah, ilmunya Allah, semua rahasia Allah diturunkan di waktu itu. Makanya jelas Nabi katakan khairul qurun qarni. Gitu. Aduh, mulia banget Rasul ya. Ngiri sama sahabat, nggak bisa ditandingin. Setinggi-tingginya makam para wali tidak bisa menandingi makam sahabat. Andai wali bersatu nih, semua sedunia wali, ribuan jutaan wali bersatu, nggak bisa nandingi makam sahabat. Tinggi-tinggi dia wirid, dia ibadah, dia benar-benar dia riyadhah. Semua wali, apakah bisa mencapai derajat sahabat? Kagak bisa. Itu sudah pilihan Allah Subhanahu. Dan sama nasab juga udah pilihan Allah Subhanahu. Siapa dia? Huwa, dialah Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna, itu junjungan kita. Nabi ini, dialah Nabi yang bangsa Arab, An-Nabiyul Arabiyu, Al-Abtahiyu, Al-Harami, itu julukannya tuh. Yang bangsa Abtah itu Mekah, Al-Harami yang bangsa tanah haram, Al-Qurashi bangsa Quraisy, Al-Hashimiyu yang berbangsa Hashim, Nukhbatu Bani Hashim, pilihan Bani Hashim, Al-Mukhtar, julukannya Nabi yang terpilih, Al-Muntakhab sama min khairi butunil Arab, dari sebaik-baik keturunan ras Arab, wa arakiha fil nasab, dan paling mulia di dalam nasab, wa asyrafuha fil hasab, dalam pangkat kedudukan pun Nabi yang mulia, wa andaruha audan wa atwaluha amudan, dan paling berserinya gitu, dan paling panjangnya amud tiang nasabnya, wa atyabuha arumatan wa azuha jursumatan, yang paling mulia zatnya, wa afsuha lisanan, dan lisan yang paling fasih. Sedunia nih ada orang lisannya fasih, itu paling fasih Nabi, ngucapin huruf. Wa udahuha bayanan, dan yang paling jelas dalilnya, warjuha mizanan, dan paling adil, paling unggul apa timbangannya, wa sahwa imanan, paling sah keimanannya, wa azuhan nafaran, dan kelompok yang paling mulia, wa akramuha ma'syaran, sama min qibali abihi wa baik dari segi ayah dan ibunya orang mulia, wa min akram biladillahi 'ala Allah wa ibadi, dan paling mulia, dan dari paling mulia negeri-negeri Allah menurut Allah dan hambanya. Siapa? Sayyiduna Muhammad, junjungan kita, Nabi besar. Ketutup semua, udah nggak ada harapan lagi. Semua kemuliaan diborong semua sama Rasulullah, zatnya, nasabnya, namanya, tempatnya, malah rasnya, kabilahnya, semua diborong sama Rasulullah. Orang tua terbaik, kakek nenek terbaik, udah nggak ada. Gitu ya. Kalau kakek nenek kita paling penjual opak, kalau Nabi mau udah mulia semua, udah nggak bisa ditandingi sama siapapun, nggak bisa. Udah mau nangis darah juga pengen kayak gitu, nggak bisa. Udah itu milik Rasulullah. Siapa namanya? Sayyiduna Muhammad, junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Ini maka Sayyiduna enggak sekonyong-konyong. Imam Yusuf di dalam kitab Miftahul Falah karangan Al-Imam Ibnu Athaillah diterangkan ada sirrun azim, ada rahasia yang sangat luar biasa di dalam lafaz Sayyidina, al-ityan bisyadah, menggunakan Sayyiduna, yang mana kemuliaannya tidak samar bagi orang-orang yang mengetahui. Kita ngomong Sayyiduna doang, itu ada rahasianya gitu. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad ini dari kata hamada yuhammidu tahmidan tahmidatan Muhammadan fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Isim maf'ul.
Isim maf'ul yang dipuji. Kenapa dinamain Muhammad? Tafa'ul, berharap biar Nabi itu terpuji dari nama. Kenapa? Al-ismu ya dulu alal musamma. Nama itu nunjukin karakter yang punya nama. Namanya Nabi Muhammad dan sifatnya Nabi mau terpuji. Namanya kan orang yang dipuji, sifatnya mau terpuji Rasulullah. Makanya ngasih nama jangan sembarangan. Nama itu ngaruh. Namanya siapa? Pengki. Pantes gitu. Orang mungkin salah dengar orang tuanya mau namain Frankie, berhubung orang kampung namanya Pengki. Jadi mainnya tempat sampah mulu. Nah, namanya siapa? Pengki. Tuh kan ngaruh. Coba aja kasih nama. Namanya siapa? Namanya Pacul misal. Ya udah suka Pacul. Karena orang paculin mulu. Tuh, nama itu ngaruh. Nama ngaruh. Apa aja? Kalau namanya mulia, mulia. Kalau namanya itu buruk, buruk. Makanya dulu Nabi tuh hobinya nyalin nama. Ada orang namanya begini, ganti nama. Misalkan namanya Harb. Harb itu perang mulu, itu tawuran mulu nih. Tuh, ada orang namanya Hazan, Hazan kan sedih, diganti. Pokoknya nama yang nggak baik diganti, diganti namanya yang baik-baik. Jangan sembarangan. Makanya kalau mau beri nama, nanya dulu orang yang ngerti namanya apa. Pakai sosokan, pakai bahasa-bahasa yang kagak ngerti lagi. Padahal artinya pas ditelah artinya begini ya. Gitu. Namanya siapa? Baygon. Wih, keren nama. Hah? Jadi nama itu ngaruh. Al-ismu yadullu alal sama. Ada orang namanya Nauman. Namanya siapa? Nauman. Keren amat. Nauman. Tahu artinya Nauman? Tukang tidur. Nauman itu artinya tukang tidur. Jadi asal nyender tidur. Dah. Lagi ngaji, Fatihah, blok tidur. Hilang udah, hilang akal. Pas udah kelar Al-Fatihah bangun lagi. Nah, udah ngaji bentar amat, tidurnya yang lama. Jadi nama itu kudu bener-bener ya. Nah, makanya ngaruh ngasih nama itu. Ngaruh. Ibnu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga merahmati Allah alaihi atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdullah, putranya Abdullah. Putranya, jadi ayahnya Nabi itu Abdullah. Enggak ada khilaf namanya. Qala Ibnu Athir wa kunniyatu Abu Qutham. Kunyahnya Abu Qutham nih, Abdullah. Bi fathil biqafil fasain Qutham musallatsan. Wa huwa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Qutham ini salah satu nama Nabi. Ma'khudun minal qasmi, diambil dari qasam. Apa arti qasam? Al-i'ta, suka memberi. Au minal jama', ataupun dari jama'. Yuqal lirrajulil jumu' lil khair qathum wa qutham. Dikatakan bagi laki-laki al-jumu' yang memiliki pengaruh besar, yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Ini orang qathum, suka ngumpulin kebaikan, suka melakukan kebaikan, atau qutham. Faqila Abu Muhammad. Satu pendapat mengatakan kunyahnya Abdullah ini Abu Muhammad. Faqila Abu Ahmad. Selesai. Jadi Abdullah ini ganteng. Ayahnya Nabi ini Abdullah bin Abdul Muttalib, ganteng luar biasa. Saking gantengnya itu nur Muhammad itu nampak di wajah. Hingga perempuan-perempuan di kala itu semua hampir rata jatuh cinta ngefans sama Abdullah. Sebelum nikah sama Siti Aminah, banyak perempuan-perempuan yang pada jatuh cinta saking gantengnya. Ganteng. Semua pengen dinikahin sama Abdullah. Tapi pas jatuh pilihannya kepada Sayyidatuna Aminah, emang udah iradah Allah, maka
itu dikatakan kalau orang sekarang mah hari patah hati cewek-cewek Mekah aja kali itu. Patah hati semua ketika Sayyidina Abdullah nikah mah. Itu kan buat ayahnya Nabi ya. Kalau buat kita hari gembiranya bukan patah hati. Wah, syukur dia nikah sama dia tuh. Itu ya. Tapi kalau Abdullah mah, Sayyidina Abdullah itu ketika nikah dengan Sayyidatuna Aminah, semua pada stres. Wanita-wanita yang tadinya jatuh cinta sama Abdullah semua pada. Tapi setelah menikah dengan Sayyidatuna Aminah dan Nur Muhammadnya pindah ke rahimnya Sayyidatuna Aminah, ketemu lagi sama yang cewek jatuh cinta, nggak kenal, bukan katanya, bukan yang kemarin tuh. Berarti yang ganteng siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menurnya nih tidaklah melewati satu makhluk, melainkan membawa kemuliaan. Nur Muhammad nempel ke Nabi Adam jadi ditundukin malaikat, malaikat pada ta'zim semua. Terus ke Nabi Nuh jadi selamat bahteranya. Terus ke Nabi Idris, terus sampai ayah atau kakeknya Nabi Muhammad SAW. Itu berwibawa. Setiap datuk-datuk Nabi yang di situ ada Nur Muhammad, orang pada segen sendiri, segen aja. Bahkan di dalam kitab salah satu tarikh tuh, di dalam kitab tarikh itu dijelaskan bahwa ketika Abdul Muttalib nih nyari onta yang hilang, nyari sampai ke negeri Yaman, ke Dhu Yazin, ada lagi ke Abraham, itu pas ada gajah yang nggak pernah tunduk, nggak dilatih untuk tunduk, untuk sujud, untuk berdeku kepada siapapun. Itu pas ada Abdul Muthalib, gajah itu langsung berdeku, duduk, saking ta'zimnya sama Sayyidina Abdullah ibn Muthalib, kakeknya Nabi. Dan rajanya sendiri, badan raja berwibawa, punya pengaruh. Ketika datang Abdul Muthalib, rajanya turun dari singgasana. Itu belum lahir orangnya, masih ada di sulbi, kakek-kakeknya semua pada takut, berwibawa. Jadi tidaklah sulbi yang dititipin nurnya Nabi Muhammad SAW, melainkan orang itu akan berwibawa. Raja kalah wibawanya kalah. Makanya terheran-heran tuh, ada yang bisa nundukin gajah. Kalau kita begitu, gajah lagi diem ngamuk, gajah yang nurut nih kita pegang, ngamuk kita. Tapi kalau Nabi, ketika nurnya ada di sulbi kakek-kakeknya, itu berwibawa. Saya Ibnu Abdul Muttalib, Syekhul Batha julukannya. Abdul Muttalib ini mujabud dakwah, doanya diijabah selalu. Beliau itu emang sejak dulu muharrimul khamr, mengharamkan khamar buat dirinya, nggak pernah minum khamr. Kata Ibnu Al-Athir, bahwa awalu man tahannatsa bihara, pertama kali orang yang melakukan ritual atau ibadah di Gua Hira itu Abdul Muttalib. Karena idza dakhala syahr Ramadan sa'idahu wa ta'amal masakin. Kalau udah masuk bulan Ramadan, beliau itu naik ke Gua Hira ngasih makan orang-orang miskin. Qala Ibnu Qutaibah kana yarfa'u min ma'idatihi lit-tayr wal wuhush fi ru'usihi. Kebiasaan beliau ini ngangkat makanan, bawa makanan buat ngasih makan, buat ngempanin burung sama hewan-hewan liar. Coba kalau sama binatang aja segitu dermawannya, segitu baik, apalagi sama manusia. Fakana yuqalu lahu al-fayyad. Beliau dijulukin al-fayyad. Kenapa fayyad? Lijudi, karena beliau dermawan orangnya. Jud itu kalau orangnya namanya jawad, kalau sifatnya jud. Ya. Jud itu orang yang memberi sebelum diminta, itu namanya jud. Ngasih sebelum diminta. Kalau kita kan diminta aja susah banget ya, alasan melintir. Kalau orang jud mah, nih buat jajan, begitu, nggak perlu diunjukin di kantong. Nggak. Kalau orang jud mah, nih tuh buat jajan, tuh bawa, belum diminta, tapi sudah ngasih, itu namanya jud. Nabi itu begitu, Nabi udah karamnya luar biasa judnya Nabi, karena keturunannya juga begitu. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan bagi Abdul Muttalib mut'imu tairis sama,
sang pemberi makan burung langit. Keren gak gelarnya? Namanya Syaibatul Hamd. Abdul Muthalib ini namanya Syaibah, Syaibatul Hamd. Kunyahnya Abul Harith. Kunyahnya Abul, nama anak yang paling besar tuh. Kenapa namanya Abdul Muthalib? Kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Kila, satu pendapat mengatakan li anna ammahu al-Muthalib ja'a bihi ila Makkah radhiyallahu. Paman beliau Muthalib nih, boncengin Abdul Muthalib di belakang, bawa ke Mekah. Cuma keadaannya compang-camping, wahia bihaiatin rassah. Maka ada salah, itu siapa? Ada yang nanya, itu siapa di belakang? Dibilang apa? Wah abdi, itu mah budak saya. Padahal mah ponakan. Oh ini mah budak saya. Kenapa? Hayaan min an yaqul ibna. Karena kalau dibilang ponakan malu. Lagi dandananya lagi nggak keren. Misalnya ada orang kaya punya ponakan, berantakan dandannya. Tanya ini siapa? Padahal ponakannya. Oh ini gembel dari mana? Padahal ponakannya. Malu kan ngakuin gitu. Biar nggak ada ini. Tapi pas udah masuk Mekah, pas udah ke Mekah, didandanin, baru tuh nampak kewibawaannya, kegantengannya, dan beliau mengakui bahwa ini ponakan saya. Ini ponakan saya. Enggak, walidzalika qila lahu Abdul Muthalib. Makanya dinamakan, digelari Abdul Muthalib. Padahal namanya bukan Abdul Muthalib, siapa namanya? Syaibah. Syaibah tuh. Wa huwa awwalu man khadaba bis-sawad min al-Arab wa 'asha 140 sanatan. Beliau itu pertama kali orang yang pakai cat rambut hitam dari kalangan Arab. Dari kalangan Arab. Usianya berapa? Usianya 140 tahun. Tua ya. Kama qalahu alimun nasab Az-Zubair bin Bakar wa tabi'uhu qalahu Az-Zarqan. Jadi usianya berapa? 140 tahun. Kakeknya Nabi ya. Ibni Hashimin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.